gitu. Ada ego-ego, dan semua itu bersumber kepada SDM yang rendah. Jadi satu itu, SDM yang rendah itu tidak hanya masalah pendidikan. Nah, kalau dulu pendidikan tinggi identik dengan SDM tinggi. Nah, kalau hari ini saya berkata tidak cukup dengan pendidikan. Walaupun pendidikannya tinggi, ketika akhlaknya rendah, maka dia sulit untuk amanah. Ketika pendidikannya semakin tinggi, bahkan ada kecenderungan ketika orang berpendidikan tinggi dan dia berakhlak rendah, maka dia akan menjadi sumber kerusakan terbesar dalam sebuah organisasi. Dia akan memimpin dengan cara yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang mudik di Yogyakarta, tepatnya di area wisata Stun Park, lahan milik perhutani yang sekarang sudah disulap oleh masyarakat. Daya tariknya di sini adalah melihat sunrise, matahari terbit melalui ujung tebing bukit bebatuan dengan bentuk piramid, dibikin oleh masyarakat, ditata, dirapikan, dan ini sedang berproses penataan lokasinya maupun penataan organisasinya, karena dimanapun manajemen SDM itu jauh lebih penting, jauh lebih rumit. Dan ternyata betul sekali bahwasanya mengelola sebuah organisasi itu tidaklah mudah. Hari ini kita lihat, inilah tanaman-tanaman alpukat yang kita support ke mereka. Seperti ini, tanaman alpukat yang beberapa bulan lalu kita datangi dengan pola-pola yang kita ajarkan ke mereka. Tanam dari seedling, lakukan pemupukan, di saat musim kemarau berikan irigasi bantuan, dan mereka bisa bertahan dengan jarak yang proporsional. Pemupukan sederhana, hanya nutrisi. Apabila ini ditambahkan dengan pupuk yang bagus, maka ini akan jauh lebih optimal. Dan ini nampak tiang-tiang bambu itu adalah lokasi penanaman bantuan dari pemerintah, dari dinas kehutanan. Nah, ini seperti ini kita lihat. Nah, ini yang mau saya bicarakan. Nah, ini tanda polybag sudah dibuka, dan ini tanamannya. Nih, tanaman ini sambungan, dan ini sudah mati. Inilah bantuan-bantuan yang diberikan oleh dinas. Nah, seperti ini. Kita lihat tanamannya ini. Dan ini hampir semuanya berapa ribu bantuan mereka. Masyarakat sudah lebih dulu menanam alpukat dari kami, dari alpukat Panjalu, dan hasilnya sudah nampak bagus. Tekniknya sudah betul, hanya mungkin pupuk yang belum. Pupuk perlu penambahan pupuk NPK. Ini tempat main kami waktu masih kecil dahulu.
Dulu ini tidak tertata seperti ini. Dan kita hari ini sedang ada di puncak Stone Park, lokasi dengan luas 1 meter persegi, 1,5 meter persegi. Nah, itulah kampung kami, wilayah Gunung Kidul. Itu masuk Kabupaten Bantul. Itu Kabupaten Bantul. Nah, itu dipisahkan oleh sungai. Itu Sungai Oyo. Nampak sedang habis hujan, banjir. Dan di sebelah kanannya dari sungai ini adalah wilayah Gunung Kidul. Dan hari ini sedang kabut. Dan inilah kerajaan monyet. Dan itu wisata Watu Payung. Nah, itu. Saya ingin bicara tentang mengoptimalkan sumber daya alam. Persoalan yang paling mendasar bagi daerah, bagi masyarakat untuk membangun sebuah sumber daya, itu poin pertama dan yang paling menjadi batu sandungan itu adalah internal SDM mereka sendiri. Kita sangat butuh namanya masalah. Kita butuh konflik. Sehingga dari konflik itu kita akan tahu potensi seseorang dalam organisasi. Satu contoh di Watu Payung ini saya mengikuti dari 7-8 tahun yang lalu, ketika Watu Payung ini para pendirinya adalah orang-orang tua yang sekarang sudah banyak juga mereka meninggal. Dan kita dulu satu tujuan bahwa kita akan bikin sebuah tempat wisata, memanfaatkan sumber alam di sekitar kita kelola dengan baik, keuntungannya untuk kita bersama. Namun apa yang terjadi? Ternyata SDM butuh proses panjang. Ada yang namanya ketidakpercayaan, ada pengelolaan yang tidak profesional, ada SDM yang tidak amanah, kemudian juga banyak hal. Pada kesimpulannya bahwa kita butuh menseleksi secara alami, tidak dengan satu pertemuan, dua pertemuan, tidak bisa demikian. Ketika ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, nah SDM di masyarakat itu kadangkala seringkali itu tidak siap. Satu itu, terus kedua, mereka ini bukan orang yang punya pengalaman secara profesional mengelola sebuah organisasi. Jadi ketika diberikan amanat uang sekian rupiah, seringkali diselewengkan. Ketika ada bagi hasil, sudah jadi bagi hasil, itu pembagian hasilnya kurang berimbang, kurang adil. Nah, ketika mendapatkan titipan amanat, mereka kurang jujur. Nah, inilah dilema dimanapun berada, itu akan terjadi seperti itu. Belum nanti merasa harus lebih dihargai, merasa mendapatkan porsi lebih banyak. Itu ada ego-ego, dan semua itu bersumber kepada SDM yang rendah. Jadi satu itu, SDM yang rendah itu tidak hanya masalah pendidikan. Nah, kalau dulu pendidikan tinggi identik dengan SDM tinggi. Nah, kalau hari ini saya berkata tidak cukup dengan pendidikan. Walaupun pendidikannya tinggi, ketika akhlaknya rendah, maka dia sulit untuk amanah. Ketika pendidikannya semakin tinggi, bahkan ada kecenderungan ketika orang berpendidikan tinggi dan dia berakhlak rendah, maka dia akan menjadi sumber kerusakan terbesar dalam sebuah organisasi. Dia akan memimpin dengan cara yang tidak benar. Dia akan mengelola dengan sewenang-wenang.
Bahkan ini dalam beberapa tahun banyak saya temukan di organisasi manapun, orang pintar ditunjuk menjadi pemimpin, bahkan dia menunjuk dirinya dengan mendesain orang-orang untuk memilih dia, dan akhirnya dia menggunakan kepintarannya itu untuk memperdaya anggota. Dan itu banyak terjadi. Dan ini menjadi sebuah tantangan buat kalian semua, buat kita semua. Karena kembali membuat sesuatu tempat wisata atau organisasi untuk mengangkat harkat martabat masyarakat itu tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Dan tantangan kita hari ini bukan modal, bukan juga komunikasi, bukan juga pasar, bukan juga yang lain-lain, bukan. Tantangan terberat, terbesar dan nomor satu adalah kita harus mampu memilih SDM yang berkualitas. Jadi ketika seorang pemimpin itu kita cari dan kita mengarah ke sana, insya Allah masalah modal bisa kita cari, masalah pasar kita bisa dapatkan. Tapi saya mau bicara pada kesempatan hari ini, ayolah kita buka wawasan bahwa prioritas adalah kita cari pemimpin-pemimpin yang memenuhi kriteria tadi. Saya mendambakan di Karang Taruna, di BUMDes, di Gapoktan, di kelompok tani, di organisasi-organisasi lembaga kemasyarakatan, di desa, dinas, dan yang lain-lain. Ayolah, mau kapan, mau sampai kapan kita hancurkan bangsa kita ini dengan kebodohan-kebodohan kita, dengan memaksakan diri untuk mengelola sebuah lembaga dengan cara yang salah. Yang dirugikan adalah kita sendiri karena waktu terbuang. Satu poin itu yang kami ingin bahas, ingin kami sampaikan kepada seluruh dunia yang mendengarkan, yang melihat video ini. Dan ada persoalan kedua. Masyarakat di sini diberikan bantuan bibit dari pemerintah. Bukan kali pertama ini kita saksikan kita diberikan bantuan bibit, alpukat, dan yang lain-lain dari proyek-proyek pemerintah dengan anggaran-anggaran pemerintah. Dan itu tahu nggak anggaran dari mana? Dari pajak kendaraan Anda, dari pajak tanah bumi dan usaha kalian. Dan diberikan kepada masyarakat. Dan apa yang terjadi, apa yang diberikan mereka? Bibit yang belum siap. Cobalah. Sudahlah, capeklah untuk membodohi masyarakat. Capeklah bikin aturan-aturan yang itu kalian tahu itu tidak tepat. Memberikan bibit ketinggian 30 cm, 40 cm yang baru sambung beberapa hari dan kalian tahu itu akan mati. Kalian paksakan berikan ke masyarakat dan kalian hambur-hamburkan uang rakyat. Ingat, umur kalian nggak akan panjang, tidak akan ratusan tahun. Tapi kebobrokan yang kalian tanam ini akan mewaris ke anak cucu kita nanti. Saya nggak bicara tentang dosa, saya tidak bicara tentang urusan kita dengan Tuhan, bukan. Masing-masing nafsi-nafsi. Terserah kalian memahami hidup seperti apa, tetapi saya menuntut bahwa anak cucu kami nanti berhak hidup lebih baik. Jangan wariskan kebodohan, ketamakan kalian dengan pola-pola yang tidak baik. Saya dengan tim mengembangkan bibit, meriset bibit, bagaimana caranya mengembangkan tanaman di daerah cadas, daerah kering itu seperti apa. Dan kami menemukan, walaupun penuh dengan keterbatasan, kami menemukan ada teknik sederhana, yaitu tanam dari biji, tanam dari seedling. Apakah itu sempurna? Tidak. Kita butuh air lebih sedikit daripada ketika kita tanam dari sambungan. Tetap kita butuh air, kita butuh perawatan, tetap butuh. Hanya saja intensitas untuk perawatannya jauh lebih sederhana. Kita harus pandai menyesuaikan skill, kemampuan masyarakat itu dengan teknologi, sehingga SOP penerapan itu nanti menjadi sederhana. Dan kami alhamdulillah
sudah tanam 13.000 lebih bulan ini di akhir tahun 2022. Dan insya Allah tahun 2023 kita akan perbanyak lagi. Mudah-mudahan bisa 20-30 ribu kita tanam. Tapi kami konsisten agar memberikan bantuan kepada masyarakat itu adalah tinggi tanaman tidak minimal adalah 60 cm atau 50 cm yang batang sudah besar. Dan itu tetap tanam dari seedling. Karena itu solusinya untuk kita tanam di Gunung Kidul. Melalui video ini kami tantang semuanya untuk membuktikan ada metode yang lain lebih baik daripada metode kami. Sama-sama kita ingin memajukan masyarakat. Sama-sama kita ingin membuat masyarakat lebih makmur. Dan kita tantang kalian. Kalau kalian punya metode lebih baik, silahkan. Kami tidak dibayar. Kami mengeluarkan uang sendiri. Kami memodali masyarakat, mensupport masyarakat, memberikan bibit gratis, memberikan nutrisi gratis, pendampingan gratis. Bahkan kami membawa cangkul, garpu untuk melakukan penggemburan, pengocoran gratis. Dan kami support orang-orang yang ingin maju. Dan mohon maaf, kami tinggalkan orang-orang yang tidak ingin maju. Karena kami tahu, kami bukan siapa-siapa. Kami hanya sekedar punya rasa cinta, rasa sayang kepada masyarakat agar mereka 5-10 tahun yang akan datang ada sesuatu yang bisa dirubah walaupun hanya sedikit. Dan saya yakin nanti generasi-generasi di belakang saya akan menyempurnakan ini. Akan ada toyib-toyib yang lain yang mau memperjuangkan nasib mereka dengan sedikit kemampuannya. Jauh dari kalimat sombong. Cuman ini keprihatinan kami. Dinas menghabiskan duit ratusan miliar. Pemerintah menghabiskan duit ratusan miliar dari tiap tahun. Tapi ayolah geser sedikit. Saya tahu aturan dinas, pemerintah, kementerian itu bahwa bibit itu harus yang label ini, label itu. Harus ini, harus itu. Cobalah kalian riset lagi. Kalian turun ke lapangan lagi, apakah sudah betul? Apakah sudah tepat metode itu? Sehingga kalian wariskan kepada kami, pada masyarakat ini dengan metode yang baik, yang kami bisa kembangkan. Kalau tidak tepat, rubah. Jangan paksakan kegoblokan kalian itu, akhirnya menjadikan kami tidak kunjung maju. Saya pernah ngobrol dengan staf ahli para pejabat itu. Tapi nggak ada tanggapan. Saya lebih baik ngomong sama YouTube. Mas YouTube, Mbak YouTube, saya bersuara melalui kalian. Ayo kita rubah. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya hanya menyampaikan ada satu metode sederhana untuk memajukan masyarakat Gunung Kidul dan kabupaten yang lain. Caranya, tanam buah dari seedling. Kenapa harus dari seedling? Karena nanti masyarakat itu kalau dirubah dengan pola yang lain, kalian harus mengajarkan. Dan mengajarkan masyarakat itu jauh lebih rumit. Lebih baik memberikan SOP sederhana yang tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Apakah dengan seedling ini selesai? Tidak. Kita pandu, kita pantau. Nanti usia 1 tahun, 2 tahun, seoptimal apa batangnya itu baru kita lakukan teknologi penyempurnaan dengan top working. Kita sambung dengan entres unggulan. Dan ini yang sudah kami lakukan di Gunung Kidul. Termasuk di Ciamis. Kami yakin. Melalui video ini, kami mencatatkan sejarah. Agar anak cucu kami tahu bahwa kami pernah melakukan perubahan. Dan mudah-mudahan kalian yang tergerak hatinya untuk ikut bersama kami melakukan perubahan. Jangan biarkan cara-cara yang tidak tepat terus kita diamkan, sehingga yang menjadi korban sekali lagi rakyat Indonesia. Sampai kapan kita mau begini? Kami tidak akan menabrak dinding cadas yang keras, tidak. Kami hanya mencoba masuk ke celah-celah. Mudah-mudahan telinga kalian, pikiran kalian, hati kalian terbuka. Tinggalkan pola-pola yang tidak baik dan ayo lakukan perubahan untuk masyarakat yang lebih baik. Dari Tanah Mataram,
tanah leluhur kami dari Gunung Kidul Yogyakarta. Kami sampaikan salam dari Bang Toyib untuk masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.